semangat itu tentu saja kita sudah enak, nyaman, hilangkan pikiran lain. Pikiran hari ini adalah di lapangan tembak, ya kan? Bidik, target tepat, tembak itu. Tapi harus punya pengendalian dulu apa yang disampaikan. Jadi pengendalian diri itu penting bagi yang akan melaksanakan menembak. Pengendalian apa? Pengendalian napas, pengendalian trigger atau picu, kemudian pengendalian sikap, karena tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya merefresh untuk rekan-rekan sekalian. Mohon izin, kita nanti akan menembak menggunakan pistol Sig Sauer kaliber 9 mm kali 19. Nah, pistol ini biasa digunakan oleh aparat penegak hukum, militer dan lain sebagainya. Dan ini senjatanya juga bagus. Kemudian yang perlu diketahui, senjata ini mempunyai pijerah yang bisa disetel. Artinya non fixed. Kalau fixed pijerah tetap, nggak bisa disetel. Ini bisa disetel. Nah, kemudian apa yang kita perlukan ketika kita menembak? Yang pertama adalah sikap kita dulu. Nanti akan menembak dua tangan. Kurang lebih alokasi amunisi akan 10 butir. Nah, ketika dua tangan itu perhatikan. Di sini sudah ada cara pegang dulu. Ini sudah ada lekuan. Lekuan ini untuk tempat ibu jari. Nah, kemudian ini sudah ada tempat untuk menempatkan posisi ruas jari telunjuk dan ibu jari kita. Nah, jadi tidak perlu terlalu ditekan, terlalu lama, apa itu terlalu keras. Ya. Kemudian ini adalah Mas. Jadi apa itu ketika posisi kita adalah seperti ini. Ya. Tetapi sebelum kita melaksanakan menembak, perhatikan. Saya ingatkan kembali masalah pengamanan senjata. Senjata isi atau tidak isi adalah dianggap isi. Karena untuk apa? Untuk safety. Kemudian arah-arah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Harus ke arah sasaran tembak. Itu adalah untuk safety kita. Itu namanya pengendalian. Untuk pengendalian kenal. Kemudian setelah itu kita akan lihat pistolnya dilengkapi dengan magazen. Ya, dilengkapi dengan magazen untuk mengisi peluru. Nah, ketika kita menembak, pastinya kita nanti akan mengisi. Cuma saya review lagi bagaimana cara megang. Ini cara megang. Ya, kemudian ini adalah jari yang kedua dari posisi kiri, tangan kiri kita. Nah, perhatikan. Ya, jangan terlalu naik, karena flashnya ini maju mundur. Ketika recoilnya ini menghadap ke depan, akan membang kosong. Ya, ini posisi baru pegangan. Nah, baru pegangan. Ketika meletakkan di bawah tidak ada meja, ini adalah begini 45 derajat. Ketika terjadi miss, peluru sudah arah ke bawah. Tidak ada apa-apa terbidik atau persiapan menembak, ibu jari perhatikan. Kalau ulangi jari telunjuk perhatikan. Tidak ada yang masuk ke picu atau trigger. Ya, jadi gini dulu. Persiapan baru, ya, perhatikan. Nanti ada apa-apa, ikuti prosedurnya. Isi senjata, pasang magazennya, ya, pasang magazennya, kemudian isi. Nah, kenapa begini? Karena ini tidak ada isinya, tidak ada isinya. Jadi ini ada ejektornya yang di samping. Kalau seandainya baru isi bisa ditekan ke bawah. Tetapi kalau sudah ada pelurunya, otomatis dia akan isi kembali ke sini. Kemudian pada saat membidik, nah ini perhatikan, nanti akan saya gambarkan di sini untuk bidikan. Nah, usahakan ketika kita mau menarik senjata ke atas, nah ini baru kita tembak. Nah, kita tembak ini, perhatikan, pada saat latihan kering, jari telunjuk ini merasakan picunya itu berapa tarikannya. Nah, lembut dulu, ditarik yang halus dulu. Ini sebenarnya sudah biasa menembak, tapi terkadang lupa. Nanti bisa kita lihat di sasaran, apakah nariknya dikejutkan, dikagetkan, jerking ya, atau halus. Ini supaya tidak ketutup sama jari saya, perhatikan. Ini ada nanti yang dipakai. Jadi perhatikan pada saat menembak, di ruas jari telunjuk paling depan ini yang digunakan. Nah, ketika kita akan menggunakan ini, ruas jari yang ini, dia akan menyebabkan senjata itu akan bergerak. Perhatikan. Nah, untuk stabilannya ini pakai ini di ruas jari yang paling depan. Ya. Tangan satu aja bisa, apalagi harus tangan dua lebih stabil lagi. Nah, setelah selesai melakukan penembakan, kembali dicek kalau 3 butir, 4 butir dan lain sebagainya. Pastikan senjata itu kosong. Kosongkan
minimal 3 kali dengan arah ke sasaran atau arah ke atas. Kosongkan, baru taruh, menunggu perintah selanjutnya. Nah, ini beberapa yang pada saat nanti pelaksanaan. Kemudian cara menggambar pijerah. Cara menggambar pijerah, di pistol itu ada pijerahnya bentuknya U atau V, ya. Kemudian kalau sudah kita proyeksikan dengan yang di depan, berarti kan ini anggap pijerah depannya dan ini adalah pijerah belakangnya. Ini harus kongruen, kiri kanan harus sama ketika membidik, dan ini harus rata. Nah, ketika sudah rata, ini adalah ditaruhkan di sini, ditaruhkan di titik poros. Nah, ini kalau seandainya senjata ini kan pastinya seperti ini, pijerah depan sama pijerah belakang. Tapi ketika sudah jadi gambar pijerah ini adalah seperti ini. Nah, ini baru dilepas. Kebanyakan para petembak ketika melepas tembakan, melepaskan amunisi, tidak memperhatikan pijerahnya. Banyak yang memperhatikan di sininya. Padahal yang paling penting adalah di sini, pijerah belakang dan pijerah depan. Nah, makanya pada saat melepas tembakan itu diperkirakan sudah tepat atau belum, sudah pas atau belum, kiri kanannya gimana, atas bawahnya gimana. Nah, nanti kelihatan di sana. Jadi nanti kalau petembak ini Pak sudah pas nih, sudah tepat dan lain sebagainya, nah, kita cek di sasaran. Kalau sudah tepat tidak akan lari dari sasaran. Tapi kalau misalkan masih ke sana kemari, nah ini perlu dikoreksi. Antara gambar pijerah, kemudian lengkungan tangan, pergelangan tangan bergerak sedikit saja. Ini bergerak sedikit. Ketika kita menembak, ngayun, ini sudah beda kenanya. Beda dengan yang kalau kita menembak ini diam mana ya? Apa itu tangannya? Nah, ini diam tanpa ngayun. Kebiasaan para petembak kadang nih. Padahal posisi di atas itu sudah seharusnya sih siap. Ya, nanti kondisinya seperti itu. Jadi tolong dicermati. Masing-masing penembak yang tahu karakternya adalah para penembak sendiri. Sampai di sini untuk six hour ada yang ditanyakan dulu? Ada yang belum jelas? Jadi senjata ini sekali kokang. Nanti begitu tembak dodot belum habis baru dia akan isi lagi. Tidak satu kali tembak isi lagi. Tidak satu kali tembak taruh lagi, no. Ya. Sekarang kita main senjata pendek dulu. Ya, nanti untuk yang lain silakan standby di tempat. Nanti yang pejabat-pejabat dari kurang cukup. Biar kiri kanannya tidak ini dibuat tutup kanan. Jadi yang biar ya. Ya. Betul. Nah, ini jangan terlalu tinggi supaya dia tidak kegeser sama tangan kita. Ulangi dong, izin. Nah, ini tangannya lu jangan masuk dulu. Ya, ya. Oh, tangan. Ya, iya, betul. Arahkan ke sasaran. Untuk mengurangi getaran kiri dan kanan, jangan terlalu kencang. Ya. Ini di sini. Ini, nah ini ada ruas lekuannya ini. Nah, oke. Ya, dirasakan yang enak. Ya. Ya, benar. Oke. Nah, ini dapat silakan ya. Jangan buru-buru larinya. Ya, dulu. Ini jangan ditekankan ke sana, nanti dorong. Nah, ini di sini. Ini kuncinya lemes saja, bentar. Ya. Ini ada gapnya dipasang. Nah, lemes aja gitu saja. Nah. Oke, ya, silakan latihan.
Yang sudah dikosongkan, dibuka bagasannya. Yang ada kendala, angkat tangan biar pendamping berapa. Ditekan tombol kiri, ditekan tombolnya yang kiri. 998. Oh iya. Ya. Ini bidikan belum cermat. 10 Ini yang bagus. Ya. Ini ketika kita menembak pas saat melepaskan tembakan, bidikannya itu tidak dijeranya tidak terlihat. Yang kelihatan ini saja makanya dia turun. Harus harus pas betul ya. Ini harus di sini terus. Nanti di sini apa dimasukkan? Sama si Zero ini. Ini tidak Sama si Zero ini. Menentang keras lagi kan. itu setelah Paling rendah. Nah, ketika peluru sudah keluar, tinggal kita narik sama bidikan. Dia mendadak satu ini. Dan lihat apa itu? Jadi apa itu? Nariknya kasar, kemudian pijarannya kurang diarahkan ke sini. Itu gambar pijarannya kan ini. Apa itu yang belakang kan U ya, Pak? Ini. Itu sudah pas ya. Ya. Berubah lagi. Oke, dinaikkan. Siap. Hancur ini mas. Ulangi lagi. Satu lubang teman-teman. Nah, Masuk di belakang semua 33. ya, kembali lagi, Pak. Terima kasih. Isi senjata. Perhatikan sasaran. Penembak, perhatikan sasaran. Taruh bidik. Tembak. Hasilnya 6 hour.